Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Yati Jeva, NIM C1B020003 dari kelas R003 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan diagnostik laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Baiklah, yang pertama, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses menganalisis laporan keuangan entitas atau perusahaan dengan menggunakan berbagai macam alat dan juga teknis analisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam analisis bisnis. Menurut Prastowo 2015, analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang penuh dengan pertimbangan dalam rangka membantu evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Hal tersebut dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan analisis laporan keuangan terbagi atas 6. Yang pertama, bisa dipakai sebagai pembanding dengan entitas lain yang sejenis mengenal hasil yang berhasil mereka raih. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen perusahaan. Yang ketiga, mengetahui berbagai macam langkah perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan hasil analisis terhadap posisi keuangan. Yang keempat, mengetahui berbagai kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, mengetahui berbagai kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, metode horizontal atau dinamis. Metode horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini dikatakan dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun. Artinya, metode ini menjadikan periode sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan perbandingan terhadap laporan pada periode sekarang dan seterusnya. Yang kedua, metode vertikal atau tetap statis. Metode vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara pos satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan di periode yang sama. Metode ini dikatakan statis atau tetap karena metode ini hanya membandingkan berbagai proses laporan keuangan pada periode yang sama. Selanjutnya ada teknik analisis laporan keuangan. Di sini teknik analisis terbagi atas 9. Yang pertama, teknik komparatif, teknik analisis, teknik common statement, teknik index time series, teknik rasio, teknik analisis sumber dan penggunaan dana, teknik analisis break even point, teknik analisis gross profit, teknik Duport analisis. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, hutang, dan ekuitas atau modal. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan seluruh unsur pendapatan dan beban yang akan menghasilkan beberapa laba atau rugi bersih perusahaan selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas besar selama periode tertentu. Selanjutnya, yang keempat, laporan arus kas. Laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas berguna untuk menentukan kelangsungan jangka pendek suatu perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan adalah informasi rinci tentang detail yang terdapat dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan yang tidak bisa diungkapkan secara rinci pada setiap macam laporan keuangan. Selanjutnya ada pengguna laporan keuangan dan tujuan penggunanya. Yang pertama, investor.
Investor adalah penanaman modal dan penasihat. Mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Yang kedua, karyawan. Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas. Juga tertarik dengan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberi balas jasa, imbalan pasca kerja dan kesempatan kerja. Yang ketiga, memberi pinjaman. Memberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pemasok dan kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur berkepentingan dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang kewajibannya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka dalam perjanjian jangka panjang atau bergantung pada perusahaan. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. 7. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.